Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu jamaah sedaya, monggo sepindah tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit wonten dalem menika kita saged nindakaken salah setunggaling kewajiban inggih menika salat Isya kanthi berjamaah. Saged ngerjakaken salat Isya kanthi berjamaah ingkang fadilahipun keutamaan salat Isya berjamaah menika kados dene ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten setunggaling hadis, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang mengerjakan sholat Isya fi jama'atin, ning sholat Isya ini ku jamaah. Ngeten nggih. Sholat Isya ini apa? Jamaah. Faka'an nama qoma nisfal laili, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat setengah malam. Nggih. Saged mboten kinten-kinten kula panjenengan sami. Terus setengah malam ki hitungane sing ngeten mawon dek jam 6 ngantos jam 12 salat terus niku. Kinten-kinten mampu napa mboten? Wah, kesel nggih Pak nggih. Kayak wawan wis nyambet damel panasan ngeten niku kek kon salat kok nganti setengah malam niku lak ya kesel. Ananging sedaya kala wau menika nggih saged diraih kanthi napa? Salat Isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, rawahu Muslim. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Wah, dur-duran niku kayak melek. Masya Allah. Alhamdulillah menika monggo kita syukuri ya. Alhamdulillah saged nindakaken salah setunggaling ibadah niku suatu kenikmatan. Shalawat dan salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in sumrambah dumateng umatipun lan mugi kanthi shalawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken ya pembahasan tentang iktikaf. Masuk pada adabul muktakif, adab-adab. Nggih. Kalau kemarin kita bahasnya tentang syarat iktikaf niku sepindah Islam. Nggih. Syarat iktikaf niku ingkang sepindah Islam, maka ndak boleh orang kafir kok iktikaf di masjid. Ingkang tesih viral wau sanjange Mas Samir ya. Viralin apa Pak? Biksu-biksu niku sing iktikaf biksu-biksu. Sing wong Islam malah ra gelem iktikaf ning masjid ya dinggoni biksu-biksu kuwi mau nggih. Ya, terus apa Uji? Sing biksu-biksu ten masjid niku lho. Nah, niku. Maka tidak sah. Ndak boleh. Nggih. Tidak boleh. Fala yasihul i'tikaf min ghairil Islam au min ghairil muslim, maka tidak sah ya i'tikafnya ya selain orang Islam. Masjid itu ya tempat ibadahnya umat Islam. Nah, tidak boleh ya selain umat Islam kok ibadah di masjid ya tidak boleh. Ngeten nggih? Terus silahkan mau ibadah ya di tempat ibadahnya masing-masing. Ngeten ya. Mau nek ibadah ning masjid engko nek sing mriko sepi malah lah kok ning kene sepi do pindah ning masjid ini ibadah ya.
Nah, malah mboten karuan ngeten nggih. Terus ingkang sepindah Islam, maka tidak boleh ya orang iktikaf di masjid ya selain orang Islam. Lajeng kang nomor kalih nggih menika tamyiz. Tamyiz niku mumayyiz. Orang yang sudah berakal. Lajeng kang nomor 3 kaunuhu fil masjid. Tempatnya di masjid. Ya ora eneng itikaf ten pundi? Ten pasar. Itikaf ten pasar, ten mall mboten enten. Lajeng niyatul iktikaf. Iktikaf harus disertai dengan niat. Lajeng ingkang nomor gangsal thaharah minal janabati wan nifasi wal minal nifasi wal haid. Ya, suci dari hadas besar. Lajeng ingkang nomor terakhir khusus kagem ibu-ibu menawi ajeng iktikaf izin kepada suaminya. Lah niku syarat sahnya iktikaf. Lah dalu menika kita masuk bab adab, nggih, terkait dengan adab. Ingkang sepindah at-tasyaghulu ala qadril istita'ah lailan wan nahara bis sholati wa tilawatil qur'ani wa dzikrillahi ta'ala nahwa la ilaha illallah. Menyibukkan diri ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nggih, kula wangsuli. Menyibukkan diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menyibukkan dengan apa? Bisolati, dengan sholat. Enten sing salate niku sregep kan sholat suwi niku seneng. Dados iktikaf niku isine mung salat terus. Salat 2 rakaat salam, salat melih. 2 rakaat salam, salat melih. Terus qadrul istita'ah sesuai dengan kemampuan. 1 dengan salat. Wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi iktikaf niku kesibukannya nggih salat, nggih maos Al-Qur'an. Ya sesuai kadar kemampuan masing-masing. Enten sing nembe sak lembar wis angop-angop nggih enten. Nah, enten nggih. Enten sing nembe sak rukuk nggih wis ngantuk-ngantuk gitu. Macam-macam. Enten sing melek ngantos tengah wengi, tibake nyandingi kopi. Lho. Ngaji kali nyanding kopi. Nalika ngantuk ngunjuk kopi, melek-melek. Ngemaos mulih. Wis lerep ngeten niku ngunjuk melih, melek-melih. Mboten napa-napa. Kalian nyanding kopi. Salat nggih nyanding kopi. Ning ngunjake ba'da salam. Assalamualaikum warahmatullahi kok ngantuk ngunjuk kopi lajeng takbiratul ihram mulih. Allahu akbar. Boleh napa mboten? Boleh. Yang ndak boleh pas Allahu akbar ngantuk bar niku ngunjuk ndak boleh. Ya tapi nek ngunjuke kopi niku bar salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Larap-larap niku wes ngunjuk kopi riyen kajenge melek lajeng takbiratul ihram. Ndak apa-apa. Qadrul istita'ah sesuai kemampuan. Niku nggih dados menyesuaikan diri. Wa dzikrillah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat thayyibah yang lain. Tasbih boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Monggo. Nggih. Ngapunten Mas. Kula niku nggih nek ken maos Al-Qur'an dereng lancar. Lah mengke kula nek iktikaf niku ngopo kegiatane? Oh mboten napa-napa. Menawi maos Al-Qur'ane dereng lancar, ken salat ya kesel-keselan. Zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wal istighfar dan juga istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugi sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Boleh.
Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, boleh. Nggih. Wa tafsiril Quran, dan juga napa nggih mempelajari tafsir Al-Qur'an niku nggih boleh. Dados nalika maos Al-Qur'an lajeng napa nggih juga memahami maknanya. Karena kan iktikaf waktunya kan nggih longgar nggih. Terus nalika maos Al-Qur'an, oh ayat niki artine napa to? Ya difahami. Tafsir Al-Qur'an. Wa dirasatil hadis, wasirah, wa qisasil anbiya. Mempelajari hadis. Nggih. Sosok mengke enten kesibukan aktivitas mbok pilih enten sing maos hadis diwaoske wonten mimbar ba'da salat. Ndak apa-apa. Setelah salat dibacakan satu hadis. Atau membaca sirah. Sirah niku sejarah hidup Rasulullah. Itu juga boleh. Wa qisasil anbiya, atau kisah-kisah para nabi. Wa hikayati sholihin, atau kisah-kisah orang-orang soleh. Wa mudarasatil ilmi, belajar ilmu termasuk pengajian seperti ini. Wa nahwu dzalik minat ta'atil mahdhah, dan lain sebagainya. Terus napa kemawon kesibukan ketika iktikaf gini ku wau nggih salat, nggih tilawatul Quran, nggih zikir, nggih istighfar, nggih napa nggih belajar tafsir, nggih sholawat, belajar ilmu, nggih maos hadis, nggih maos buku-buku sejarah Islam, tidak apa-apa. Itu semua adalah ya bagian dari ketaatan. Gitu. Terus niku monggo menika mangke menawi ajeng iktikaf nggih silahkan menyibukkan diri dengan amalan-amalan tersebut. Sekali lagi ala qadril istitoah, sesuai kemampuan. Atau menawi ajeng dicampur-campur boleh. Salat riyen 2 rakaat Allahu Akbar. Bar salat zikir, bar zikir mengke maos Al-Qur'an. Bar niku ajeng salat melih monggo bebas nggih. Lah niku kesibukan ya, kesibukan dalam iktikaf. Lajeng ingkang nomor kalih, kaunuhu fi Ramadan huwa afdhalus syuhur. Sebenarnya iktikaf itu boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Nggih. Bahkan ada riwayat menyebutkan Rasulullah itu beriktikaf di bulan Syawal. Ya, ada riwayat menyebutkan Rasulullah pernah iktikaf di bulan Syawal. Akan tetapi iktikaf di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, huwal afdol, ini yang lebih utama. Mula di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu enten syariat namine iktikaf. Nah niku. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashra al-awakhira, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila, menghidupkan malamnya. Nggih, lek-lekan. Ora kok marah turu gasik. Nggih, malah turu gasik iki ajeng ya Lailatul Qadar malah turu gasik. Nah, Rasulullah ahya al-laila, menghidupkan malamnya di 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kondo tangi. Iki 10 hari terakhir ini. Iktikaf. Ayo podo zikir, podo salat, podo tilawah, macam-macam monggo istighfar, sholawat sanesipun. Keluarganya dibangunkan. Ya, keluarganya dibangunkan. Wa syaddal mizar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Ya, maksud mengencangkan sarung itu adalah giat dalam beribadah. Lah ini yang afdol di 10 hari terakhir. Meskipun
Iktikaf di luar bulan Ramadan juga dibolehkan. Niku nggih. Nah, niku adabnya. Lajeng nomor 3 nggih. Lajeng ingkang nomor 3 kaunuhu fil masjidil jami. Dilaksanakan di masjid jami. Masjid jami niku masjid raya. Masjid jami niku bisa dikatakan masjid raya atau masjid yang memang jamaahnya banyak. Ya, lebih-lebih dilaksanakan sholat Jumat. Wah, ini lebih utama. Ini lebih utama. Ya, iktikaf yang paling afdal ya di Masjidil Haram. Yang kedua di Masjidil Nabawi. Yang ketiga adalah di Masjidil Aqsa. Itu iktikaf, tempat iktikaf yang mulia secara urutan. Ya, secara urutan. Karena memang ada fadilah atau keutamaan ya masjid-masjid tersebut. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Nah, jadi kaunuhu fil masjidil jami, dilaksanakan di masjid jami, di masjid raya. Jadi masjid yang jamaahnya banyak ya. Menawi kok mboten enten, wah masjid jami ten mriku Sukoharjo Purliman Padoan ya wis ngadake dhewe. Yang penting boleh, kalau kemarin kita sebutkan masjid yang didirikan sholat 5 waktu, yang dikumandangkan adzan 5 waktu lah ini. Kemudian selanjutnya ingkang nomor sekawan nggih menika muqsul mu'takif lailatal aid idza ittasala i'tikafuhu biha. Lah niki menawi khusus di bulan Ramadan dilanjutkan iktikafnya sampai malam Idul Fitri. Terus iktikafnya dilanjutkan sampai malam Idul Fitri liyakhruja minhu ilal musalla. Bar niku mengkeh ngantos subuh, bar subuh bablas ten musala. Musala niku pundi? Musala niku lapangan, tanah lapang. Terus nek musala ngendi ning musala niku masjid cilik niku musala. Tapi kalau musala yang dimaksud dalam buku-buku fikih namanya musala itu adalah tempat lapang. Tempat yang luas yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mengerjakan sholat Id, atau sholat istisqa. Nah, itu di lapangan. Terus nyambung, muktakif orang yang iktikaf, ketika masuk 1 Syawal nyambung malam bakdo berarti ning masjid. Malam bakdo tetap di masjid sampai kapan? Sampai besok subuh. Habis itu kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan sholat Id di lapangan. Agar nopo? Agar ibadah nyambung dengan ibadah. Kados dene ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma lailatal Id, barang siapa yang menghidupkan malam Id dengan beribadah. Nah niki koreksi niki Bapak Ibu rahimakumullah. Koreksi kagem kula, kagem sedaya, kagem jamaah, kagem warga. Man qoma lailatal Id muhtasiban lillahi ta'ala, barang siapa yang menghidupkan malam Id dengan beribadah. Malam Id tarling dar, waduh ini malam Id ya, itu bukan menghidupkan dengan ibadah, menghidupkan mercon. Malam Id kemarin itu saya ndak bisa tidur. Kidul kula niku truk isine salon gede-gede mak ceduk-ceduk. Mergi niku lho. Tan kecamatan niku kocoten nggen kula mak ngulang ngeten ngetan bolak-balik mak ya Allah, malam bakdo niku. Nggih. Sing disetel dangdutan koplo pisan. Waduh. Lah iki apa?
Astagfirullah. Lah niki kagem koreksi nggih. Kagem sedaya, kagem kula, kagem jamaah, kagem sedaya, kagem warga ingkang hidupkan malam Id dengan beribadah. Apa ibadahnya? Kados niku wau, nggih salat nggih saged, tilawatul Quran nggih saged, takbiran nggih bagus. Ya, bukan digunakan untuk hal-hal yang makruh. Lah niki. Maka Rasulullah ngendika, "Man qoma lailatal Id," barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah, muhtasiban lillah, mengharap ridha Allah. Okay. Mengharap ridha Allah, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati, di mana ketika hati-hati besok itu hati orang itu pada mati. Maksudnya apa? Ai yusabbituhu wahu alal iman ingdan naza. Maka Allah, maksudnya hadis tadi adalah hatinya tidak akan mati, itu maksudnya Allah akan memberikan keteguhan dalam hatinya ketika naza, ketika sakaratul maut. Nah, ini penjelasan gitu. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam hari raya itu dengan beribadah, maka hatinya tidak akan mati. Ya. Yauma tamutul qulub, di hari hati itu pada mati. Lah maksudnya adalah ai yusabbituhu wa ta'ala al-imana ingdan naza. Allah memberikan kemantapan hati ya ketika sakaratul maut. Artinya ketika sakaratul maut itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan itu yang kita inginkan. Lah, ada juga yang menjelaskan wa inda su'alil malakaini fil qabri, dan Allah akan memberikan keteguhan besok di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat. Maka Allah akan memberikan keteguhan, saged menjawab soal-soal saking malaikat. Lah ini mula niki fadilah utawi keutamaan menghidupkan malam hari raya dengan apa? Dengan ibadah, bukan dengan perkara-perkara yang masya Allah terlalu nopo nggih, terlalu bergembira ning keluar dari yang ditentukan oleh syariat. Syiar monggo lah, syiar tarling, takbiran terlik apa? Takbir keliling ya. Oke lah, tidak apa-apa sebagai syiar. Tapi ya dengan cara yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Lah menika. Lajeng Bapak Ibu rahimakumullah, adab selanjutnya yang nomor 5 adalah ijtinabu kulli ma la ya'ni minal aqwali wal af'ali, menjauhi hal-hal perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Iktikaf niku nggih sibuk dengan ibadah, menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat ya, seperti perbuatan ataupun perkataan atau yang lain sebagainya. Ya, tidak boleh ya sibukkan diri dengan apa? Ibadah. Hal-hal yang itu bisa mengganggu ibadah ya ditinggal dulu. Ya. Handphonenya, HP-nya ditinggal dulu. Sibukkan dengan tilawatul Quran. Ya. Sibukkan dengan ibadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan seorang muslim, di antara tanda-tanda kebaikan seorang muslim, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa saja hal-hal yang tidak bermanfaat? Wa yajtanibul jidal. Ya. Hal salah satunya adalah debat kusir. Ya, berdebat. Ya, wong nek wis debat niku nek wis nuruti hawa nafsu, ya ngaku paling bener, liyane salah.
Kayak eneng sing nganti ngafir-ngafir ke barang kan itu ya. Enggak boleh ya. Debat kok iso nganti napa? Ngafir-ngafir ke. Wah, wis dudu Islam meneh wis ngene-ngene. Waduh, ini enggak boleh yang kayak gitu. Jidal ya. Wasabab, sabab itu mencela, mencaci, wal fahsya, fahsya juga. Fahsya itu perbuatan yang keji. Ya, ini semua adalah perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci ya ketika i'tikaf. Wala yatakallamul mu'takifu illa bi khairin ya. Orang yang i'tikaf itu juga kalau berbicara itu bicaranya yang baik-baik. Karena di dalam masjid ya, karena di dalam masjid. Masjid itu adalah tempat yang mulia. Ya. Suatu ketika kan Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan itu Rasulullah niku suatu ketika ditanya, wahai Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah dan tempat apa yang paling dibenci? Maka Rasulullah menjawab, ahabul bilad ilallahi masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ya. Masya Allah ya. Maka orang-orang yang mau datang ke masjid adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mergo purun ten masjid ya. Mau nyedak, gelem nyedak tempat yang dicintai oleh Allah, masjid. Maka insya Allah orang yang kemudian melazimi, membiasakan diri ke masjid, ya dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa abghadul bilad ilallahi ya. Dan tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Mula nek ning pasar ampun dangu-dangu, ndang cepet kebutuhane napa sedang mulih enten niku nggih. Mula Rasulullah SAW nate napa ngendika, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar, nah, kemudian diperintahkan untuk berdoa. Mun hafal nggih doane, Pak? Sampun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal nggih? Nek kula maos ten kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu, barang siapa yang ketika masuk pasar maos doa niku, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan sebanyak 1.000.000 kali lipat. Waduh. Padahal mung ndonga ngono tok nggih. Kebaikannya itu Allah lipat gandakan menjadi 1.000.000 kali lipat. Alfa alfi hasanatan. Dalam hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ya. Barang siapa yang masuk pasar membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan melipat gandakan kebaikan sebanyak 1.000.000, dan Allah akan menghapuskan kesalahannya sebanyak 1.000.000, dan Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 1.000.000. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah itu pasar. Mula menika dibaca doanya ketika masuk pasar. Lah dados niku wala yatakallamul mu'takif illa bi khairin. Ya, jadi ndak boleh orang iktikaf kok ngendikane ingkang boten sae, ndak boleh. Ya, orang iktikaf pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik. Ya. Ndak boleh sing jorok-jorok, ndak boleh sing jelek-jelek, maka ndak boleh. Lah niku termasuk adab-adab mu'takif. Salajengipun makruhatul i'tikaf, perkara-perkara yang dibenci ketika i'tikaf. Kalau tadi adabnya, sekarang perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci nggih menika ihdharul mabi' fil masjidi. Ya. Dodolan ning masjid.
Iktikaf kok malah dodolan iki terusan iki ya. Ihdharul mabah ini mungkin bisnismen. Jadi ning ngendi-ngendi isine bisnis. Nah, ning masjid ya bisnis. Langkung-langkung sakniki bisnisnya ngagem HP, wis bisnis online. Bisnisnya ditinggal riyen, fokus 10 ndak boleh. Lah bagaimana kalau jualannya lewat HP di masjid? Nah, sama, ndak boleh. Dihukumi sama. Ya. Suatu ketika Malik bin Anas menika melihat ada orang jualan di pasar. Jualan di pasar. Ada orang jualan di masjid. Ini dodolan nek ning masjid. Maka Malik bin Anas ngendika ngeten. Inna hadzal sesungguhnya masjid ini inna hadza suqal akhirah. Sesungguhnya masjid ini pasar akhirat. Masjid itu pasare akhirat. Idza aratta suqad dunya ya falyakhruj ila suqid dunya. Nek pengin dodolan ya kono golek pasar donya. Ya, tidak boleh di masjid. Nah, maka ini tidak boleh. Ya. Ya, meskipun sampai ada ulama yang mengatakan tingkatannya adalah sampai tingkatan haram, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, ya, tidak boleh jualan kok di masjid, tidak boleh. Itu nggih. Nah, ini tidak boleh. Ihdharul mabi' fil masjid. Ya. Tijarah juga sama, tijarah itu jual beli juga. Tijarah ya, jual beli ya di masjid ini juga tidak boleh, sekali lagi karena masjid ya khusus untuk ibadah. Tasih kemutan boten hukum-hukum terkait dengan masjid. Hukum-hukum terkait dengan masjid yang dikarenakan iktikaf itu di masjid ya, maka perkara-perkara hukum-hukum yang terkait di masjid harus diperhatikan. Tadi tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengumumkan barang hilang dan lain sebagainya. Niki dulu pernah kita bahas tentang bab hukum-hukum masjid, ahkamul masajid. Ya, ini tidak boleh ini. Kemudian selanjutnya adalah asumtu in taqaduhu qurbatan linahyi anhu wali annahu shamu ahlil kitab. Ya. Iktikaf itu kok dengan apa ya? Tidak berbicara. Ini meneng kok nang masjid niku meneng dijak ngomong ora semaur. Ya sibuk napa? Sibuk ibadah, menganggap bahwa berdiam diri, maksudnya berdiam diri itu adalah tidak berbicara, itu merupakan satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak boleh. Ya. Rasulullah ngendika li'anna shamu ahlul kitab, karena apa sih bahasakan ini apa? Mingkem tuh apa? Membisu, betul. Karena membisu itu adalah ibadahnya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ki nek poso ya poso kabeh. Ya kabehane poso. Ya orang ngomong blas. Dijak ngomong poso kok. Mau poso. Asumtu itu membisu. Nah ini makruh. Kalau mempercayai bahwa membisu ketika iktikaf itu adalah termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah lah, ini perkara yang makruh. Ya nek ditekoi ya semaur. Pun pinten jus Mas. Oh, alhamdulillah pun ajeng katam. Wah, akhirnya kancane waduh dibalap. Malah balapan. Nggih. Ning balapan sing sae ngaten nggih. Nanti pun pinten jus Mas. Kok meneng to iki. Ndak boleh ya. Nah, ini jadi la somatu yaumun ilal lail, jangan membisu ya sehari semalam wis orang ngomong mboten ngendikan babar blas.
ngirit pulsa. Oh enggak cak ngomongan kok ora gelem ngirit pulsa ngeten. Lah niku. Wa alam bisawab. Terus niku nggih termasuk ini perkara yang makruh. Lah, termasuk perkara yang makruh ini ada tambahan juga. An-naqsu an asyrati ayyam au ziyadati an syahrin. Karena tadi yang afdol itu adalah 10 hari terakhir, maka perkara yang makruh adalah kurang dari 10 hari. Lah berarti nek kurang 10 hari enggak boleh Mas, ya boleh-boleh saja. Artinya itu perkara yang sebagian ulama menganggap itu perkara yang makruh. Ya, karena itu juga iktikaf itu juga sunnah, ya enggak apa-apa. Iktikaf partiku kok enten janjian, enten kencanan. Ya, akhirnya iktikafnya dibatalkan. Ya. Wa ayatakifatuna aklin aw syurbin aw libasin hatta la yukhruj. Iktikaf tanpa makan dan minum. Wah, jadi wis poso ke iktikaf buatan buka, buatan sahur. Walah wis golek kesaktian kok pilih niku. Ini ndak boleh juga. Ya. Ya jenenge ibadah niku lah yang ya ada makannya, ya ada minumnya. Lah mungkin nek mboten dahar, mboten ngunjuk malah geblak opnam itikaf nikati ning rumah sakit malah anak gitu nggih. Wis siangnya puasa, malamnya ndak mau buka, ya subuhe nggih mboten sahur. Lah kok lah ngopo kok ora buka? Iktikaf. Lah ngopo ora sahur? Iktikaf. Wah malah geblak. Ganti iktikaf ten ruang ICU. Melek-melek lho lah kok iktikaf kok pindah kan itu ya. Nah, ini tidak boleh ya. Maka ya sudah biasa kalau siangnya puasa ya ketika buka. Ketika sahur ya sahur. Pas malamnya kok ada cemilan ya ngemil. Kok ada tambahan ya makan. Itu saja. Nah, gitu ya. Jadi ini perkara yang makruh karena nanti bisa berefek kepada kesehatan. Kan gitu ya, berefek kepada kesehatan. Ke itikaf ning masjid Mukarramah, mboten ngunjuk, mboten dahar, asenan pisan baru masuk angin. Waduh, repot juga kan gitu. Lah awalnya adem nenek aik. Lah niku. Kemudian selanjutnya perkara yang makruh adalah ad-dukhul bimanzili ahlihi. Ya. Keluar dari masjid habis itu pulang. Nah ini. Iktikaf niku pulang. Ya, ini perkara yang makruh juga. Ya boleh saja. Ya tinggal nanti ketika mau iktikaf dia berniat lagi. Lah nanti ketika keluar berarti iktikafnya batal. Lah nanti ketika mau iktikaf dia masuk masjid kemudian niat lagi. Nah ini. Wal istighalu bi kulli fi'lin ghairi dzikrillah taala ya, dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang itu bukan termasuk zikir kepada Allah, bukan membaca Al-Qur'an, bukan sholat, bukan sholawat, yaitu tadi. Nah, jadi menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat, ya. Kurang bermanfaat. Lah ini perkara-perkara yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah mungkin masih ada satu lagi pembatal iktikaf.